Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Dimensi. Bersama saya yang akan menceritakan kisah horor dan misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan cerita yang berjudul Melati, yang ditulis oleh Rizwan O. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, tidak usah lama-lama. Kalian penasaran bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Wangi semerbak di malam hari. Wangi melati menguar di kamar sempit yang kini kutinggali. Aku tak takut, malah merasa tenang dan serasa terhipnotis dengan wangi yang begitu semerbak aroma bunga melati ini. Sosok wanita berbaju putih itu menatap sedih, menatapku tanpa ekspresi. Ah, kenapa harus datang awal sekali? Tak bisakah datang sedikit lama agar aku bisa menikmati harum bunga ini sedikit lebih lama? Gerutu batinku yang sedikit kecewa. Sosok itu tak bergerak sama sekali. Dia hanya diam dengan wajah sendu, menatap tajam namun kosong. Apa kamu mau gangguin saya? Mataku menatap marah. Dia menggeleng, lalu diam kembali. Dahiku mengernyit. Cukup heran karena baru kali ini aku menemukan sosok hantu yang auranya baik. Bahkan sebelum dia datang tadi, terlebih dahulu dirinya memberi aroma wangi sebagai hadiah terlebih dahulu untukku. Kenapa kamu masih di sini? Pergilah kepada penciptamu, kamu makhluk baik. Dia menangis, namun masih mematung di sudut sempit kamar ini. Ya sudah, masuklah. Aku penasaran dengan kisahmu. Namanya Melati, wanita baik namun tak sebaik nasibnya. Wanita yang dipelet oleh laki-laki bernama Burhan. Pelet yang cukup ampuh hingga membuat Melati tergila-gila kepada Burhan. Aku cukup terkejut dengan kejadian yang kulihat. Setelah Burhan membuat Melati cinta sampai tergila-gila kepadanya, namun Burhan malah menikahi orang lain. Saat itu Burhan berjalan dengan pakaian rapi, diiringi seluruh keluarga besarnya karena hari itu Burhan akan melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Pipit. Burhan berjalan di depan rumah Melati, karena sebenarnya mereka memang bertetangga. Rumah mereka hanya terhalang beberapa rumah saja. Sejak hari itu, Melati selalu murung dan mengurung diri di kamarnya. Hari berganti hari keadaan Melati semakin mengkhawatirkan. Melati menjadi sering tertawa sendiri dan terkadang berteriak tidak jelas. Melati tinggal dengan ayah dan ibu sambungnya. Ibu sambungnya yang memang dari awal tidak suka dengan Melati, seperti ada alasan untuk mengusir Melati dari rumah itu. Namun ayah sebagai ayah kandung pasti tidak rela jika melihat anaknya yang seperti orang gila harus dilepas begitu saja. Karena bagaimanapun Melati adalah anak perempuan satu-satunya. Karena ayah Melati tak mempunyai anak lagi selain anak sambung yang dibawa oleh istri keduanya. Ayah Melati memilih untuk memasung anaknya ketimbang dilepas ke dunia luar begitu saja. Terjadi perdebatan hebat di rumah bilik itu. Rara sebagai ibu sambung Melati tidak setuju karena dia merasa tak sanggup harus mengurus anak sambungnya yang selalu berisik dan menakutkan. Terlebih keadaan Melati semakin menakutkan saja. Kini tingkah Melati semakin menakutkan. Setiap malam dia akan berteriak seperti kerasukan dan menyiksa semua orang yang ada di dekatnya. Setelah perdebatan hebat yang cukup lama, akhirnya Hendra sebagai ayah Melati memilih memasung anaknya di tengah hutan yang cukup jauh dari rumah mereka. Dan kesepakatan pun selesai. Ibu sambung Melati setuju karena pikirnya itu ide bagus. Jika Melati dipasung jauh dari rumah juga kampung,
Setidaknya tidak ada lagi yang akan terganggu. Aku terdiam, terharu dan hanyut dalam suasana malam itu. Setelah aku bermediasi dengan sosok Melati dan merasakan kisah pilunya, ternyata dari tadi air mataku sudah menetes tak berhenti. Kehidupan yang keras, diterpa masalah dengan masalah hingga sakit hati saja tak cukup. Ditekan ibu tiri, dipelet lelaki dan lalu ditinggalkan. Padahal Melati terkadang sadar dan tahu apa yang keluarganya lakukan padanya. Ah Melati, kamu wanita hebat. Tak semua wanita bisa sehebat kamu, sekuat kamu. Melati, aku tahu sakit hatimu, tapi aku tak bisa melakukan apapun. Ikhlaskan, sudahi deritamu, pergilah dengan tenang. Ucapku kepada sosok perempuan yang kini duduk di tepi jendela. Sosok itu menatapku penuh harap. Tatap matanya begitu menyedihkan yang perlahan menjauh dan menghilang. Woi, bangun, molor bae Anda. Ayo, katanya penasaran mau lihat air terjun. Terdengar samar suara sahabatku Ridho. Kubuka mata perlahan. Tanganku meraba tepi bantal mencari gawai. Bukan gawai yang kudapatkan, tapi malah meraba wajah Ridho yang kini persis di sebelahku. Asem, dasar sahabat stres. Setelah sarapan yang disediakan Ibu Ridho, kami bersiap untuk pergi ke air terjun yang selalu diceritakan Ridho. Air terjun yang berada di tengah perkampungan di kota Subang. Kami memang sudah lama merencanakan liburan ini. Selain Ridho yang memang sudah lama tak pulang kampung, aku pun sudah tertarik cukup lama dengan air terjun yang Ridho ceritakan, di mana air terjun itu cukup dekat dari kampungnya. Dengan berjalan kaki saja kita bisa langsung sampai ke tempat itu. Kata Ridho, dari air terjun ke rumahnya hanya sekitar 3-4 km saja. Jadi berjalan kaki sah-sah saja karena memang hanya bisa diakses dengan jalan kaki saja katanya. Dalam perjalanan kita bersenda gurau, ngalor ngidul ngebahas yang tidak penting, menjadi satu humor yang akan berakhir terbahak. Kami memang serandom itu. Kami bersahabat memang sama-sama orang aneh. Orang yang ngebahas sapu lidi saja bisa sampai tertawa. Pokoknya dalam satu tim kerja hanya kita berdua orang yang tak pernah merengut memikirkan beban hidup. Kita seperti orang yang lurus-lurus saja seperti manusia tanpa beban. Duh, di kampungmu pernah ada perempuan bernama Melati? Tanyaku asal saja, karena tiba-tiba terpikirkan kejadian semalam. Maksudnya Ibu Melati yang dipasung di hutan? Jawab Ridho santai. Lah, emangnya dia masih hidup? Aku kaget, karena Ridho menjawab seolah Melati masih hidup. Dia mah gak bakalan mati, Riz. Orang kena kutukan sendiri. Ntar dulu. Kamu tahu dari mana tentang Ibu Melati? Kini malah Ridho yang terlihat kaget. Ridho menghentikan langkahnya, menatap heran karena aku memang belum bertemu siapapun di kampungnya. Pasti dia heran, karena baru kemarin sore kita sampai ke rumahnya. Kita langsung rehat dan aku dipersilakan tidur di kamar tamu. Semalam dia datang ke kamar, kirain aku dia udah meninggal. Serius, Melati masih hidup? Ya nggak tahu juga, tapi kata warga Ibu Melati nggak akan mudah meninggal. Kata warga Ibu Melati dikutuk Tuhan karena dia mendalami ilmu hitam gitu. Tapi karena dia tak mampu mendalami ilmu itu, akhirnya dia gila dan akhirnya dipasung. Ah, ngapain sih bahas dia? Lagian itu cerita udah lama banget. Itu cerita waktu aku masih sekolah dasar tahu, Riz. Terus songong banget kamu panggil dia Melati. Dia udah tua tahu, dia seumuran ibuku. Malah kata ibu mereka sempat berteman baik. Oh, gitu. Jawabku. Aku sengaja tak memperpanjang obrolan tentang Ibu Melati, karena memang Ridho sepertinya tidak tahu apapun. Namun heran juga, kenapa semalam sosoknya malah datang seolah dia sudah meninggal. Jika memang benar Ibu Melati masih hidup, tak mungkin dia datang dengan sosok seperti itu. Duh, apakah ayah Ibu Melati masih hidup? Tanyaku yang masih penasaran dengan sosok semalam yang datang kepadaku. Kakek Hendra maksudnya? Iya namanya Hendra, jawabku dengan antusias. Tuh suara kakek Hendra yang adzan, kenapa?
Apa semalam sosok kakek Hendra datang juga ke kamar? Jawab Ridho seolah meledek. Ya sudah, aku mau sholat berjamaah di masjid. Kesurupan Pak Hendra kamu, Riz. Sejak kapan kamu jadi manusia baik? Sepertinya aku kesurupan Nenek Rara, ibu tirinya Ibu Melati. Ucapku ketus. Ridho menatap kaget. Wajahnya pucat ketakutan. Riz, ini kamu kan sahabat sejatiku? Kalau bukan, tolong keluarlah, jangan mengganggu sahabatku. Dia memang orang jahil, tapi anaknya baik. Saya mohon keluarlah. Ridho berbicara ngelantur dengan wajah yang masih pucat. Yeh, kamu pikir orang sepertiku bisa kesurupan? Ku ketok kepala Hendra. Tapi Nenek Rara sudah meninggal, Riz. Lagian, sejak kapan kamu tahu keluarga mereka? Dek, pantesan Ridho kaget dan wajahnya pucat. Ternyata ibu tirinya Melati sudah meninggal. Pantesan Ridho ketakutan. Maghrib itu kami sholat berjamaah di masjid. Kulihat kakak lusuh di barisan paling depan. Ya, dialah kakek Hendra. Tadi Ridho memberitahuku, katanya kakek lusuh itu adalah kakek Hendra, kakek yang hidupnya kini sebatang kara. Kedua anak sambungnya merantau ke kota dan tak pernah kembali setelah Nenek Rara meninggal. Aku perhatikan cukup lama. Dia memang barisan paling depan pojok. Namun entah kenapa jajaran beliau dibiarkan kosong. Ada jeda beberapa meter. Sepertinya warga sekitar tak mau terlalu dekat dengan beliau. Aku mematung, mencoba mencerna. Namun tak ada jawaban yang pantas untukku berpikir positif. Akhirnya aku menyusup ke depan dan berdiri persis di samping kakek Hendra. Beliau tersenyum lembut lalu bersiap memulai sholat karena suara imam sudah terdengar dengan bacaan Al-Fatihah. Setelah sholat berakhir, aku memutuskan untuk tetap diam di masjid itu, menunggu kakek Hendra hingga sholat isya. Ridho izin untuk pulang duluan dengan alasan sakit perut. Padahal aku tahu itu hanya alasan semata. Palingan dia sakit kram karena tak terbiasa duduk lama di masjid. Setelah satu persatu pulang hingga sang imam pun meninggalkan masjid, namun tidak dengan kakek Hendra. Beliau masih duduk dengan sigap. Perlahan kulihat air matanya keluar menetes. Kedua tangannya menengadah ke atas. Suaranya terdengar cukup keras dengan memohon. Ya Robbi, tolong jangan ambil nyawa hamba terlebih dahulu. Hamba ikhlas jika anakku kau ambil terlebih dahulu. Hamba ikhlas. Hamba tak pernah mengeluh jika ini ujian untukku. Hamba ikhlas. Namun dengarkan doa hamba yang satu ini. Tolong pertemukan kami di tempat terbaikmu kelak. Kakek Hendra bersujud dengan isak tangisnya. Aku menjadi pemerhati malam ini. Aku semakin penasaran dengan Ibu Melati. Sebenarnya apa yang membuatnya terjebak di dunia ini? Karena yang ku tahu sebenarnya beliau sudah lama pergi dari dunia ini. Namun kenapa raganya masih terjebak di dunia? Nak, kamu bukan orang sini ya? Apa kamu tersesat? Atau kamu kemalaman? Jangan tidur di sini, Nak. Nanti Pak RT marah. Kalau kamu tak keberatan, tidur di rumah kakek saja. Kakek Hendra mengejutkanku ketika aku tertidur. Sampai tak terasa saking lamanya aku menunggu kakek Hendra sampai aku tertidur di sini. Boleh, Kek? Nama saya Riz. Saya kawannya Ridho dari Jakarta. Saya sedang liburan di sini. Aku mengusap mata yang masih perih dan kering. Oh, lalu kenapa malah tidur di sini? Gaduh ya sama Nak Ridho. Ya sudah, ayo tidur di tempat kakek saja. Kakek Hendra menarik tanganku. Lalu kami berjalan cukup jauh hingga akhirnya kita sampai ke rumah kakek Hendra. Lalu kukirim pesan kepada Ridho jika malam ini aku akan tidur di rumahnya kakek Hendra. Rumah tua yang sudah sangat lapuk. Langit-langit yang terbuat dari anyaman bambu, bocor di mana-mana, bahkan di ruangan tengah pun sudah tidak ada lagi. Jadi ketika melihat ke atas, langsung terlihat genteng. Dan genteng pun sudah ada yang tanggal beberapa. Ku helas nafas panjang, teringat almarhum Abah. Bukan karena Abah menderita seperti kakek Hendra, namun aku tak bisa membayangkan jika almarhum Abah bernasib sepertinya. Kakek Hendra menggelar tikar lusuh, tikar yang di setiap sudutnya koyak. Lalu beliau mengambil beberapa bantal dari kamar. Nak Riz tidur di kamar ya, kakek tidur di sini.
Kalau Nak Riz butuh sesuatu, beritahu kakek saja. Ya Allah, kakek lupa. Kakek belum menyiapkan suguhan untuk kamu. Nak Riz tunggu ya. Kakek bergegas ke ruangan gelap. Ternyata ruangan itu adalah dapur. Ruangan gelap yang hanya mengandalkan cahaya alami alam. Ya, kalau siang mungkin mengandalkan matahari. Dan kalau malam ya seperti sekarang ini, mengandalkan cahaya rembulan. Ternyata indah juga jika dirasakan. Cahaya bulan cukup membantu di saat darurat seperti ini. Cahayanya cukup jelas jika diperhatikan cukup lama. Kakek Hendra langsung mengambil beberapa ranting kecil dan memasukkan ke dalam tungku yang terbuat dari bata merah yang disusun agak zigzag. Beliau membakar sobekan kardus lalu dimasukkan ke dalam kumpulan ranting kecil itu. Setelah api membakar ranting-ranting kecil itu, Pak Hendra baru memasukkan kayu bakar. Nak Riz kedinginan ya? Sini temenin kakek, duduk di bangku kecil ini. Kakek mau cuci beras, kita akan makan enak malam ini. Kakek Hendra menggeser bangku kecil yang terbuat dari papan kayu. Aku duduk di depan tungku perapian. Kulihat kakek Hendra cukup lihai membersihkan beras di dalam panci kecil. Setelah beras itu bersih, beliau memasukkan beberapa daun salam, garam dan sedikit minyak goreng. Selesai, Nak Riz tungguin ya, kakek ke belakang dulu. Pokoknya kita akan makan enak. Kakek Hendra terlihat bersemangat. Senyum tipisnya membuat hatiku begitu nyaman. Ku nikmati udara malam ini. Dapur yang tak beratap membuatku semakin nyaman karena bisa langsung menikmati indahnya malam. Bintang yang berkelip, rembulan yang bulat sempurna, juga kulihat lampu pesawat yang berkedip indah. Ah, sungguh suasana yang luar biasa. Gumamku bahagia. Aroma kembang melati tercium kembali. Aroma semerbak menusuk hidung pesekku. Kututup mataku. Suasana semakin menyenangkan. Terlebih semilir angin berhembus mesra menerpa kulit tubuhku yang sedikit panas karena terkena hawa panas bara dari perapian. Bahagia karena aroma melati ini menjadi pelengkap dikala suasana indah menjadi lebih indah. Sengaja kututup mata agar aku bisa menghirup bau aroma ini sedikit lebih lama. Karena aku tahu kalau kubuka mataku, maka aroma itu akan hilang. Sosok itu tepat di depan mataku. Dia menatapku dengan tatapan lurus. Bibirnya sedikit tersenyum lalu mengangguk. Ucap terima kasih dia haturkan kepadaku. Aku tahu dia mengkhawatirkan ayahnya, lalu menghilang. Sedikit kaget karena aku belum berucap apapun. Dan ternyata sosok lainnya datang. Dia datang dengan aroma bangkai yang cukup tajam. Dia menatapku, tatapan amarah. Uraba lantai tanah dapur ini. Ku cari benda apapun yang kudapatkan. Tanganku sudah menggenggam batu kecil. Tanpa menunggu lama, langsung ku lempar ke arahnya. Ku dengar teriakannya. Dia kabur entah pergi kemana. Mampus, sudah bau, marah-marah pula. Dasar setan. Gumamku kesal. Kakek datang membawa ayam di tangannya. Beliau tergopoh dengan nafas yang terengah. Bantu kakek sembelih ayam ini, Nak. Ucapnya dengan nafas yang tak beraturan. Kek, kenapa kakek belum bisa ikhlas? Ku pecah suasana malam ini dengan pertanyaan yang menyergap. Maksud Nak Riz? Kakek belum bisa mengikhlaskan Ibu Melati, anak kakek. Mata kakek terbelalak. Beliau tampak heran menatapku. Kamu siapa? Kenapa bisa tahu Melati anak saya? Anak kakek datang kepada saya. Beliau datang dengan penuh harap. Beliau datang dengan kesedihan. Kenapa dia datang padamu? Kenapa dia tidak datang kepada kakek, kepada ayahnya? Kakek kini menangis. Saya tahu, kakek sadar jika Ibu Melati sudah lama pergi. Selama ini kakek menutup mata dan tidak bisa menerima takdir. Kenapa kakek egois? Dan asal kakek tahu saja, setiap malam Ibu Melati datang melihat kakek. Setiap malam dia menderita melihat ayahnya seperti ini. Aku terus mencerca kakek Hendra. Kakek Hendra tertunduk lesu. Lalu kakek harus apa? Kakek tidak bisa berbuat apapun. Kakek hanya bisa berharap Tuhan melakukan yang terbaik untuk kami. Ucapnya yang masih tertunduk. Kakek cukup ikhlaskan. Saya bisa bantu jika kakek mau. Kuusap punggung lelaki tua itu. Matanya menatap sendu, tatapan penuh harap.
Beliau menarik tanganku lalu mengusap lembut. "Tolong jangan sakiti anakku. Kalau Nak Riz bisa membantunya, tolong bantulah. Tapi anakku jangan sampai merasakan sakit sedikit pun." Tangisnya pecah dalam pelukanku. Ku dengar samar tangisan dari jauh. Aku tahu itu tangisan Ibu Melati. Aku juga sadar jika dia sudah ada dari lama menyaksikan obrolan kami. "Baiklah, meski tak mudah, namun saya akan berusaha, Kek. Ada beberapa hal yang harus kita lepaskan dari raga Ibu Melati. Namun yang paling pertama, kita harus melepas pelet yang ada di tubuhnya. Dan resikonya jika kita melepas pelet itu dari tubuh Ibu Melati, maka pelet itu akan berbalik ke pengirimnya. Dan mungkin bisa saja terjadi kematian, karena pelet yang dimasukkan ke tubuh Ibu Melati bukan pelet biasa. Pelet yang dimasukkan ke Ibu Melati adalah pelet getih berem atau darah merah, di mana pelet itu tidak bisa hilang meski orang itu mati sekalipun." Kakek Hendra mengangguk paham. Sepertinya beliau cukup tahu apa yang aku katakan. Ridho datang di pagi buta. Wajahnya terlihat kesal dan marah. Ternyata para tetangganya datang mengingatkan keluarganya. Katanya diriku sudah sangat salah karena menginap di rumah kakek Hendra. Warga kampung sangat percaya jika keluarga kakek Hendra kena kutukan. Di mana jangankan untuk bermalam di rumahnya, dekat dengan keluarganya saja tidak boleh, karena kita bisa kena imbasnya. Aku tertawa cukup kuat. Ternyata Ridho masih percaya dengan hal yang aneh semacam itu. Lalu sholat yang mereka jalani selama ini untuk apa, jika mereka bersikap menduakan Tuhan seperti itu? Dan sekarang aku paham kenapa kakek Hendra dijauhi ketika sholat. Ternyata alasannya seperti itu. "Ridho, kamu sahabatku bukan? Bukankah kamu tahu kemampuanku? Sejak kapan kita percaya dengan hal yang di luar nalar seperti itu? Terlebih tak ada bukti pasti. Dan sebenarnya keluarga kakek Hendra hanyalah korban. Jika kamu mau membantuku, mari kita pecahkan misteri ini. Namun jika kamu takut dan merasa tak nyaman, kamu boleh diam." Ku tekankan maksud diri kepadanya. Ridho pasti paham maksudku. "Jangan gila kamu, Riz. Aku tahu kamu memang tidak bisa tinggal diam jika melihat orang yang difitnah. Tapi bagiku ini di luar batas. Aku takut nanti malah wargaku mengamuk dan mengusir dirimu." Timpal Ridho penuh cemas. "Mari Kek, waktunya kita mengunjungi Ibu Melati," seruku kepada kakek yang sejak tadi melihat kami bergaduh di luar. "Riz, please lah, kali ini aja. Aku gak mau kamu terkena masalah." Ridho masih berusaha mencegahku. "Tenang saja Sob, aku janji kali ini akan lebih berhati-hati." Ku kedipkan satu mataku. "Ish." Ridho pasrah. "Ayo Nak, apa kamu gak kangen sama Tante Melati?" Acak kakek Hendra kepada Ridho. Ridho mematung menatap kami berjalan memasuki hutan. "Tunggu, aku ikut Riz." Bibirku tersenyum lucu mendengar suara Ridho dari belakang. "Ah, Ridho, aku tahu kamu tidak mungkin membiarkanku terjun sendirian." Dari kejauhan tercium bau najis yang menyeruak hebat menggelitik lubang hidung. Terlihat gubuk kecil di tengah hutan lebat, hutan yang sebenarnya tak jauh dari perkampungan. Namun entah kenapa hutan ini terasa sangat aneh. Hutan yang seperti tak pernah dilalui warga. Hanya jalan setapak yang itu pun persis setapak. Di setiap kanan juga kirinya dipenuhi rumput sangat tinggi. Bahkan kami cukup tersiksa melalui tingginya rumput ini. Terkadang menghalangi ruas jalan kecil ini. Mungkin karena diterpa angin atau karena bekas hewan liar yang menyebabkan rumput ini terjatuh ke ruas jalan yang kini kita lewati. Kulihat Ibu Melati terdiam di sudut gubuk itu. Tubuhnya begitu kurus, kotor dan bau. Matanya menatap nanar. Rambutnya panjang dan gimbal. "Ridho, buka jaketmu." Titahku serius. Ku dengar isak tangis pasrah. Ternyata Ridho yang menangis. Aku kira itu kakek Hendra. Ternyata sahabatku yang kini terduduk sambil menutup wajahnya. "Tante Melati, aku kira keadaan tante tak separah ini," ucap Ridho terbata. Sedangkan kakek Hendra hanya menatap kosong. Tak ada kata yang terucap. Beliau terdiam dengan mata yang sudah berkaca. "Kita bawa Ibu Melati pulang." Aku berjalan ke arah Ibu Melati. Ku pegang rantai besar itu.
rantai yang mengikat kaki kurusnya. Lalu beberapa detik kemudian rantai itu melebur hancur. "Pakaikan jaketmu, Ridho, biar ku gendong Ibu Melati." Dengan sigap Ridho langsung membuka jaketnya. Lalu dia pakaikan jaket itu kepada Ibu Melati. Sungguh tak bisa kubayangkan bagaimana tersiksanya beliau. Bagaimana bisa bertahan dari dinginnya malam hingga tubuhnya tak ada sehelai kain. Ibu Melati bertelanjang bulat di tengah hutan dengan kaki dirantai. "Biar aku yang menggendong Tante Melati." Suara Ridho terdengar bersemangat. Kulihat Ibu Melati sudah nangkring di punggung Ridho. Hatiku cukup terenyuh saat ini. Ridho yang tadinya berusaha mencegahku, kini dia malah lebih bersemangat melebihi aku. "Apa ini gak akan terjadi masalah, Nak Aris?" Kakek Hendra terlihat sedikit gusar. Kuusap lagi pundak kakek Hendra. Kusimpulkan senyum agar hatinya sedikit tenang. "Percaya sama saya, Kek. Apapun resikonya, saya akan bertanggung jawab." "Iya, Kek. Kakek percayakan semuanya kepada kami." Timbal Ridho penuh percaya diri. Kakek Hendra memelukku. Dia menangis haru dengan ucapan terima kasih yang entah berapa kali kepada kami. Kulihat kakek begitu bersemangat berjalan pulang. Bahkan langkahnya kini sangat cepat, sangat berbeda dengan tadi saat kami ingin melihat keadaan Ibu Melati. Ridho melepaskan Ibu Melati di kursi kayu. Kakek sibuk di dapur memanaskan air di panci besar. Tak lupa beliau memasak nasi juga di tungku satunya lagi, karena tungku di dapur kakek memang ada 2. Tungku itu berjejer berdekatan. Wajahnya terlihat penuh bahagia. Sesekali kulihat air matanya keluar meski tak lama kemudian beliau akan cepat mengusapnya. "Ah, Kakek Hendra, sungguh mulia hatimu, Kek." "Ridho, pergilah ke pasar, beli ayam atau apapun yang bisa dimasak. Kita akan menyiapkan makanan lezat untuk Ibu Melati dan untuk kita." "Ridho, pergilah ke pasar, beli ayam atau apapun yang bisa dimasak. Kita akan menyiapkan makanan lezat untuk Ibu Melati dan untuk kita. Aku akan di sini terus. Aku tidak bisa pergi terlalu jauh karena ada yang mengawasi kita." Ridho mengangguk setuju. Ridho memang sudah pasti tahu apa yang aku bicarakan, karena sebenarnya Ridho pun hampir sama sepertiku. Dia pun bisa melihat makhluk tak kasat mata sepertiku. Setelah air mendidih, dengan sigap kakek memindahkan airnya ke dalam wadah besar. Keluar langsung menimba air dari sumur di samping rumahnya. Beliau campurkan air panas itu dengan air yang baru saja ditimbanya. Tangannya beberapa kali masuk dalam wadah plastik besar itu, lalu menimba kembali karena mungkin dirasanya air itu masih terlalu panas untuk memandikan anaknya. Setelah dirasa airnya sudah cukup hangat, kakak meminta bantuanku untuk memindahkan Ibu Melati ke kamar mandi. Tanpa rasa canggung, aku ikut memandikan Ibu Melati. "Ya Allah, Nak, ayah kira nasibmu tak akan sepahit ini. Maafkan ayahmu yang bodoh ini, Nak. Ayah bodoh dan tidak tahu apa-apa. Maafkan ayah." Kakek Hendra seketika menangis sedih melihat tubuh anaknya. Jangankan kakek Hendra yang ayah biologisnya, aku saja yang tak kenal sama sekali dengan Ibu Melati dari tadi menahan tangis karena jujur tak tega melihat raganya. Tubuh yang tinggal tulang belulang, nyaris tak ada daging sama sekali. Mungkin jika tidak ada kulit yang melekat di tubuhnya, maka tulang itu akan lepas berantakan. Kuambil darah Ibu Melati beberapa tetes. Kusatukan dengan air mentah dalam cawan. Kututup dengan kain putih. Lalu kusiapkan beberapa benda lainnya seperti rambut, kuku, juga darah kakek Hendra. Kusatukan kuku dan rambut Ibu Melati dengan darah kakek Hendra sebagai penawar pelet getih berem atau darah merah. "Kita mulai tengah malam nanti. Kakek rehat aja dulu. Kita gantian. Kita tidak boleh lengah malam ini. Karena para sosok iblis itu semakin banyak. Mereka sudah mencium niat kita. Ridho, kamu juga tidur selagi bisa, karena jika malam sudah lewat kita tak bisa tidur lagi. Kita akan terjaga sampai subuh." Aku mulai mengatur rencana. Ternyata dukunnya membantu Burhan masih hidup. Dukun itu kini mulai menyerangku. Aku berlagak baik-baik saja agar mereka tak perlu risau, terutama kakek Hendra. Karena sebenarnya kakek Hendra memang tak memiliki kekuatan apapun. Beliau manusia polos yang baik. Semilir angin sudah di luar nalar. Angin yang terdengar cukup ribut. Angin yang terus berputar mengelilingi rumah kakek Hendra. Terlebih beberapa menit lagi tengah malam akan tiba. Kulihat kakek Hendra sikap terjaga.
Beliau tak bergeming sedikit pun meski sudah kuizinkan untuk tidur terlebih dahulu. Namun beliau memilih untuk duduk bersama anaknya yang sesekali dielusnya manja. Lain halnya dengan Ridho. Dia langsung tidur pulas persis seperti kerbau. Bahkan Ridho tidur dengan dengkuran kuat, dengkuran yang terdengar seperti nada big box. Dan sesekali membuat kami tertawa kecil saat dengkurannya terdengar sangat kuat. "Ridho, bangun, sudah saatnya kita meditasi," tegurku. Ridho langsung terbangun. "Mana iblis itu? Di mana iblisnya?" Tingkah Ridho saat terbangun. Mataku menyipit kesal ke arahnya. Lalu Ridho langsung paham jika meditasi belum dimulai. "Pergi wudhu sana, cepat, waktunya tinggal 5 menit," titahku tegas. "Kakek bacakan beberapa surat di kertas ini ya, jangan sampai berhenti." Dan setelah selesai membaca surat ini, kakek tiupkan ke tubuh Ibu Melati. Kakek lakukan terus-menerus sampai nanti saya bilang berhenti. Baru kakek boleh berhenti. Apapun yang terjadi, kakek tidak boleh terputus membaca surat Al-Quran yang ada di kertas ini. Ingat ya kek, apapun yang terjadi, jika kakek merasa takut, kakek tutup mata saja. Kakek menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Karena memang di kasus ini sang ayah memang harus ikut ambil andil. Karena hanya ayah yang mampu merontokkan ajian pelet getih berem. Ridho datang dan sudah mulai bersiap. Dia bersila tepat di belakangku. Bagi Ridho ini bukan hal yang pertama, karena kami pernah beberapa kali melakukan hal demikian meski berbeda kasusnya. "Do, kali ini sangat kuat. Kamu hati-hati, jangan sampai lengah dan terbuai, karena kali ini aku akan sibuk dan mungkin tak bisa membantumu. Jadi saranku tetap fokus saja ke inti." Ku coba ingatkan Ridho. "Kita mulai. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim," seruku. Kakek mulai membaca surat Al-Quran yang tertulis di selembar kertas yang kuberikan. Ridho mulai masuk dalam dunia lain. Tugasnya menangkis beberapa gangguan yang nantinya akan menyerangku. Meski tak semuanya sosok yang datang kepada Ridho menyeramkan, namun terkadang godaan manis yang membuat Ridho lengah dan hampir membawa Ridho ke dalam alam goib nantinya. Keringat sudah mengucur deras. Panas mulai kurasakan. Serangan demi serangan mereka kirim kepadaku. Terdengar keributan di atas rumah kakek Hendra. Saling serang sudah tak terelakkan. Terdengar tawa Ibu Melati. Beliau terbangun dan menertawakan kami. Ibu Melati mulai bertingkah aneh. Beliau mencakarku dengan sangat kuat. Lalu beliau menjerit kepanasan ketika kuku panjangnya menusuk kulit kasarku. Ibu Melati terpental cukup jauh. Beliau mengerang kepanasan. Matanya terbelalak penuh amarah. Kakek Hendra mulai terlihat gusar dan khawatir, terlebih saat Ibu Melati terpelanting jauh tadi. "Fokus, jangan sampai berhenti," bentakku saat kakek Hendra ingin menolong Ibu Melati. "Eyang, datanglah, buyutmu mengundangmu," ucapku dalam hati. "Kini ku minta jasa Eyang." Jujur aku sudah mulai khawatir, karena kulihat kakek Hendra mulai kewalahan. Lalu Ridho terlihat mengkhawatirkan. Ridho mengeluarkan cairan darah di mulutnya. Sepertinya mereka malah menyerang Ridho. Mereka tahu kelemahanku. Mereka tahu jika aku cukup kuat. "Ridho, mundur. Tolong kakek Hendra," titahku saat kusadari kehadiran Eyang. Kini serangan itu berbalik ke arahku. Setelah Ridho keluar dari meditasi para iblis, mereka semua hampir menyerangku. Para iblis raksasa menyerangku dengan sangat kuat. Ibu Melati kini mencoba mencekik leherku. Meski terlihat kesusahan saat kedua tangannya menyentuh kulit leherku, namun salah satu kuku panjangnya berhasil menusuk leher di bagian kiri. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adim. Kutiupkan ke wajah Ibu Melati. Ibu Melati kembali terpental. Beliau menjerit kencang hingga tubuhnya terjatuh ke sudut bilik kamar kakek Hendra. Sosok Eyang masuk ke dalam tubuhku. Rohku dibawa olehnya. Kami pergi ke tempat dukun yang sejak tadi kami bertarung dengannya. Kulihat dukun itu begitu ketakutan saat melihat sosok Eyang. Ampun, tolong ampuni saya," ucap dukun dengan bersujud kepada kami. Tanpa belas kasihan, Eyang memakan roh dukun itu. Seketika kulihat para iblis ikut terhisap ke dalam sosok Eyang. Kudengar jeritan demi jeritan menggema di dalam sosok Eyang. Dan akhirnya tempat dukun itu hancur terbakar. Rohku kembali ke tempat asal di mana aku meditasi.
Ku ambil darah kakek Hendra dan beberapa benda yang sudah dicampur tadi. Ku bakar dan ku masukkan ke dalam cawan yang sudah berisi darah Ibu Melati. Ridho memeluk tubuhku. Ku dengar isak tangisnya. Jangan pernah membuatku khawatir lagi. Ridho memukul pundakku. Aku tersenyum lembut. Ku dengar nafas kakek yang tersenggal. Kulihat wajahnya tersenyum kepadaku. Beliau mengangguk sebagai ucap terima kasih. Alhamdulillah, kita berhasil, Kek. Tinggal beberapa hal lagi yang harus kita lakukan untuk membantu anak kakek. Insya Allah kita akan berusaha hingga Ibu Melati bisa pergi dengan tenang. Keesokan harinya, ku dengar Pak Burhan datang pulang kampung. Beliau pulang karena sakit keras secara tiba-tiba. Ibu Melati sudah siuman. Matanya menatap nanar kakek Hendra. Air mata itu merembes mengalir indah. Sorot matanya yang penuh makna. Kakek Hendra ikut terisak melihat tatapan anaknya yang kini sadar kehadiran ayahnya. Kakek jangan berharap banyak ya. Ingat, anak kakek sudah lama pergi. Itu hanya jin korinnya saja. Bibirku berbisik lembut agar kakek Hendra tak terbuai dengan keadaan, tak larut dalam situasi. Kakek Hendra mengangguk sedih. Beliau usap air matanya yang sempat mengalir, mencium tangan kurus Ibu Melati, lagi dan lagi. Nak Riz, bolehkah kakek tinggal lebih lama dengan anak kakek? Kakek hanya ingin mengurusnya lebih lama. Nadanya pelan juga parau. Kuusap pundaknya, ku pegang kedua tangannya. Mataku terkaca sebab tak kuasa menahan pilunya kehidupan kakek Hendra. Siapa yang tega melihat raganya? Siapa yang akan tega melihat nuraninya? Siapa yang ingin melihat anaknya pergi untuk selamanya? Kakek, kita punya Allah. Mintalah kepadanya. Mintalah apapun yang kakek mau. Saya hanya manusia yang kebetulan punya kelebihan untuk menolong kakek. Semuanya keajaiban Allah. Saya tidak bisa berbuat lebih jika Allah berkehendak lain. Ku coba tegarkan kakek Hendra. Pak Burhan gila, Pak Burhan gila. Pak Burhan mengamuk. Pak Burhan menjerit seperti orang gila. Kulihat semua warga berlari menuju rumah lama Pak Burhan. Karena sebelumnya Pak Burhan pindah ke kota setelah menikah dengan Bu Retno. Pak Burhan ikut istrinya yang kaya di kota sana. Riz, tolong jaga Melati. Kakek akan pergi melongok Burhan. Kasihan anak itu. Orang baik ada aja cobaannya. Ucap kakek Hendra sambil merapihkan sarung lusuhnya. Gak usah, Kek. Apa yang dia tabur, maka itu yang dia tuai. Karena sejatinya hukum alam memang seperti itu. Kini dia menerima karma karena ulahnya. Kakek duduk aja di sini, temani Ibu Melati. Aku melangkah keluar untuk melihat keadaan Pak Burhan. Baru beberapa langkah, Ridho datang berlari ke arahku. Riz, tolong pamanku. Kulihat di tubuhnya ada makhluk lain. Aku tertegun. Aku tak menyangka jika Pak Burhan adalah paman Ridho, sahabatku. Terlambat tuh, pamanmu sudah kena karmanya. Ucapku sedikit bergetar. Ridho menatap kaget. Wajahnya berubah pucat. Kini rona kesedihan menyelimuti wajahnya. Maksudmu, pamanku berbuat tidak baik? Apa dia melakukan hal yang sangat jahat? Aku mengangguk pasrah. Aku bisa merasakan perasaan Ridho saat ini. Aku tak menyangka jika paman yang sering dia ceritakan adalah paman Burhan yang telah menyakiti Ibu Melati. Kini aku paham kenapa Ridho langsung izin pulang saat mendengar Pak Burhan sakit keras. Maafkan aku, Do. Sebenarnya yang membuat Ibu Melati seperti itu adalah pamanmu sendiri. Ridho berlari membawa kekecewaan. Dia pergi begitu saja. Dia pasti sangat kecewa. Kecewa dengan pamannya juga kecewa dengan diriku. Semoga Ridho bisa paham dan mengerti. Semoga sahabatku tak membenciku kali ini. Jika Ridho kecewa dan memilih memutuskan persahabatan ini, aku akan terima semua keputusannya, karena aku pun harus paham posisinya. Kulihat Pak Burhan lebih dekat. Berteriak seperti ketakutan. Matanya terus-menerus membelalak seperti melihat setan. Dahiku mengernyit. Rasanya ada yang aneh. Seharusnya arwahnya sudah keluar saat semalam aku bermeditasi. Seharusnya tubuhnya kini dihuni oleh jin yang selama ini menguasai Ibu Melati. Ridho, apa pamanmu melakukan pemujaan? Aku rasa ada hal aneh di tubuh pamanmu. Kutarik Ridho yang masih marah kepadaku.
Rido menatapku heran. Matanya terus memperhatikan tubuh pamannya. Aku pun heran. Seharusnya pamanku sudah mati bukan? Tapi rohnya masih terjebak di tubuhnya. Aku merasakan di tubuhnya ada makhluk yang saling tarik-menarik. Rido berbisik tepat di telingaku. Apa pamanmu juga korban pelet? Jika iya, itu berarti selama ini pamanmu dikuasai sihir pelet yang persis dia lakukan kepada Ibu Melati. Kutarik tangan Rido agar kita keluar dari kerumunan warga. Ayo Bu, kita pulang saja ke kota. Kita biarkan ayah di sini. Kita biarkan ayah tinggal dengan keluarganya. Terdengar suara laki-laki yang seumuran denganku. Plak. Kulihat Rido menampar laki-laki itu. Mataku langsung terkejut. Baru saja Rido di sampingku, namun kini tubuhnya sudah berada di tengah kerumunan warga lagi. Anak macam apa kamu? Bisa-bisanya bicara seperti itu kepada pamanku. Teriak Rido penuh amarah. Tiba-tiba Rido ditampar oleh ibu-ibu yang sejak tadi menangisi Pak Burhan. Pasti itu istrinya yang bernama Bu Retno. Jangan sentuh anakku, dasar anak tak punya adab. Bu Retno membentak Rido yang kini sedang mengusap pipinya. Adab? Kalau tante punya adab, tante tak mungkin bermain sihir pelet. Ngaku saja jika tante telah menyihir paman saya dengan sihir pelet. Rido seolah terpancing amarahnya. Matanya menatap kesal perempuan itu. Kini warga saling menatap satu sama lain. Terlihat para warga saling berasumsi dengan imajinasinya masing-masing. Ayo Bu, kita pulang. Ayah sudah banyak menyakiti ibu. Buat apa kita masih di sini? Anak Bu Retno menarik paksa ibunya. Sepertinya pelet yang dikirim Bu Retno sudah sedikit memudar. Terlihat dari percakapan anaknya yang katanya ayahnya sering menyakiti ibunya. Aku dan Rido hanya diam sejak tadi. Tidak ada sepatah kata sama sekali. Rasa kesal, amarah juga kecewa sangat terlihat di dalam diri Rido. Duh, maaf jika kamu kecewa. Aku sangat paham rasa marah dan kecewamu. Namun apa yang dilakukan pamanmu sangat salah, Du. Apapun alasannya, salah tetap salah. Ku coba memulai pembicaraan, berharap Rido berbicara kepadaku. Aku tak marah kepadamu, Riz. Aku hanya kesal saja dengan Tante Retno, terlebih kepada anaknya tadi. Jawabnya. Kalau saja Tante Retno tidak menyihir pamanku dengan pelet, mungkin pamanku kini sedang berbahagia dengan Tante Melati. Meski aku tahu paman salah, sangat salah. Tapi jika Tante Retno tidak menyihir paman kala itu, pasti Tante Melati juga tidak akan seperti ini, bukan Riz? Tante Melati tak akan sakit, tidak akan gila, hingga harus dipasung. Rido terus berandai menatap hamparan langit yang luas nan tinggi. Aku diam membatin. Apa yang diucapkan Rido ada benarnya juga. Bu Melati sakit hingga gila karena ditinggalkan Paman Burhan, laki-laki yang sangat dicintainya kala itu. Meski rasa cinta itu disebabkan sihir pelet, terlebih pelet yang dikirim Paman Burhan bukan pelet biasa. Sudahlah, Du. Apa yang sudah terjadi ya terjadilah. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang kita fokus ke Ibu Melati juga Paman Burhan saja. Kutepuk pundak Rido. Kakek Hendra mengepalkan tangannya. Dia menyambutku di balik pintu. Wajahnya terlihat sangat marah. Kusambut dirinya dengan senyum. Kakek pasti sudah tahu siapa yang telah menyakiti anaknya selama ini. Ikhlaskan, Kek. Tidak ada gunanya lagi marah. Terlebih dendam. Orang yang menyakiti anak kakek sudah mendapatkan karmanya. Ucapku dengan nada sangat sopan. Tapi penderitaan si Burhan tak sebanding dengan derita anakku. Bibir kakek Hendra terlihat menahan amarah. Jaminan anak kakek surga. Ibu Melati kini sudah sangat bersih. Tak ada noda sedikit pun. Jika kakek ingin bersama dengan anak kakek kelak, saya sarankan kakek untuk mencoba ikhlas. Karena ilmu ikhlas adalah ilmu paling tinggi untuk kita sebagai manusia. Kusuguhkan senyum terbaikku kepada kakek Hendra. Kakek Hendra terkulai lemas. Raganya tidak dapat lagi menopang tubuhnya. Beliau menangis bersujud. Maafkan saya ya Allah. Maaf jika saya sudah melakukan kesalahan. Ku dengar suara paraunya. Kulihat Ibu Melati lebih dekat. Aku duduk di sampingnya. Ku elus tangan kurus itu. Ibu sudah siap? Bisikku di telinga Ibu Melati. Beliau tersenyum indah.
terlihat rona kecantikan masih bersinar di wajah tirusnya. Sorot matanya yang teduh, senyumnya yang indah, terlebih beliau mempunyai lesung pipit yang lucu. Aku berkedip kepadanya. Kuanggukan kepalaku sebagai tanda jika aku sudah siap membantunya untuk yang terakhir kali. Ayah, Melati sudah siapkan makan malam. Mari kita makan bersama ayah. Ayo Naris, duduk di samping ibu. Ibu Melati menyambut kami selepas pulang dari sholat isya. Air mata kakek Hendra mengalir deras tatkala mendengar suara anaknya yang lembut. Melati tersenyum melihat wajah kakek Hendra yang kini terlihat menangis bahagia. Kakek Hendra menatapku. Kulihat aura itu, aura kebahagiaan yang tak bisa kubayangkan sama sekali. Peluklah, peluk anakmu, Kek. Tanganku mengusap pundak kakek Hendra. Maafkan Melati, ayah. Maafkan Melati karena tak bisa menjadi anak yang baik. Ibu Melati kini menangis di pelukan kakek Hendra. Ayah yang salah, nak. Ayah yang tak bisa menjagamu dengan baik. Timpal kakek Hendra dengan mencium pundak anaknya. Maaf, Kek, hanya ini yang bisa aku hadiahkan untukmu. Andai saja aku bisa membuat roh Ibu Melati tinggal lebih lama di tubuhnya. Andai saja. Namun itu sangat tidak mungkin. Aku tak mungkin merubah takdir. Malam ini kami bertiga makan dengan penuh bahagia. Kehangatan memenuhi ruang gubuk ini. Ruangan yang kini dipenuhi cinta. Cinta seorang ayah yang begitu besar. Kakek istirahat saja. Malam ini saya akan mengeluarkan ilmu leluhur dari keluarga Ibu Melati. Di tubuh Ibu Melati ada ilmu yang disebut kejayaan, di mana ilmu itu biasa dimiliki para leluhur kita dulu, semacam ilmu kebal atau semacamnya. Dan sebenarnya Ibu Melati tak tahu menahu dengan ilmu ini, karena kenyataannya ilmu ini diturunkan oleh buyut Ibu Melati saat terkena sihir pelet. Jadi ilmu ini tidak bisa menolak ilmu pelet yang dikirimkan oleh Pak Burhan karena sudah terlambat. Jika ilmu kejayaan diturunkan sebelum pelet itu datang, pasti kejadiannya akan berbeda. Salah satu resiko ilmu kejayaan, salah satunya adalah kita akan kesulitan untuk mati. Jasad kita akan tersiksa meski roh kita sudah dipanggil Sang Pencipta. Jadi saya akan membuang ilmu ini, karena sejatinya ilmu ini sangat menyesatkan. Kakek Hendra yang terus-menerus menangis sejak tadi hanya bisa mengangguk. Aku sangat paham isi hatinya, namun ini jalan satu-satunya untuk menolong Ibu Melati. Aku tak mungkin membiarkan roh juga jasad Ibu Melati terjebak dan tersiksa di dunia ini. Aku sudah siap untuk melepas ilmu kejayaan yang ada di tubuh Ibu Melati. Kini Ibu Melati tertidur kaku di atas tikar kamarnya. Aku bersila di atas kepalanya, mulai membacakan surat-surat Al-Quran, lalu doa dan diteruskan dengan berzikir. Kakek Hendra memilih untuk tidak bersamaku. Beliau pasti tak kuat jika melihat semuanya. Beliau memilih duduk di luar kamar. Sesekali ku dengar riuh isak tangisnya. Aku mulai menyentuh kepala Ibu Melati, menyentuh cukup lama hingga tanganku terasa panas. Aku mulai merasakan ilmu itu. Aku merasakan kekuatan ilmu kejayaan yang sangat bandel untuk kutarik. Aku terus berfokus dan terus meminta bantuan ilahi. Ditambah dengan doa dan dzikir hingga ilmu itu mampu kutarik. Aku mulai menarik ilmu itu dari kepala Ibu Melati. Berusaha menarik dari kepala dan harus berakhir di kakinya. Jujur ini sangat berat, seperti menarik manusia 5-10 orang. Aku sangat berusaha keras. Ku keluarkan semua tenagaku agar ilmu kejayaan musnah di dunia ini. Perlahan aku bisa menariknya. Kini ilmu itu tersangkut di dadanya, dan ini memang sudah biasa. Tubuhku sudah dibanjiri keringat. Kini aku terlihat sudah basah kuyup seperti orang lepas mandi, saking kuatnya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, berilah hamba kekuatan. Ku tarik dengan sepenuh tenaga. Aku terus berzikir tanpa jeda hingga akhirnya ilmu itu kutarik hingga kaki Ibu Melati. Dengan cepat aku langsung keluarkan ilmu itu sebelum masuk lagi ke tubuh Ibu Melati. Karena lengah beberapa detik saja, ilmu itu akan langsung masuk lagi. Dan jika ilmu itu tak segera aku keluarkan, maka aku harus mengulang lagi dari awal. Setelah ilmu itu kini di tanganku, dengan segera aku meniup dan menghancurkannya.
tak akan kubiarkan ilmu itu masuk ke dalam tubuh manusia. Tak akan aku biarkan ilmu itu menemukan tuan baru. Ilmu seperti ini harus musnah di bumi ini. Alhamdulillah, ucapku lemas. Ku dengar ucapan terima kasih di atas rumah kakek Hendra. Aku tahu itu roh Ibu Melati. Sekarang Ibu Melati sudah bisa pergi dengan tenang. Ku tatap jasad Ibu Melati, jasad yang sudah tak bernyawa lagi. Jasadnya mengeluarkan wangi melati. Ku rasakan semerbak bunga ini, semerbak yang keluar dari tubuhnya. Kumandang subuh ku dengar dari masjid, suara kakek Hendra yang sudah sangat aku hafal. Maafkan aku, Kek. Dalam batinku merasa sedih. Ku tinggalkan jasad Ibu Melati. Aku keluar kamar untuk menjalankan sholat subuh terlebih dahulu. Kulihat kakek Hendra tertidur di tikar lusuh itu. Aku terkejut, karena sebelumnya aku mendengar suara adzan kakek Hendra di masjid tadi. Kuhampiri dirinya untuk kuajak sholat berjamaah di masjid. Ku goyangkan tubuhnya, tapi kakek Hendra tak bergerak sama sekali. Sekali lagi ku goyangkan tubuhnya. Kini aku lebih kuat lagi membangunkan kakek Hendra. Masih saja, beliau tak bergerak sama sekali. Ku tatap wajahnya yang teduh, wajah yang kini terlihat pucat. Aku langsung memegang urat nadinya, merasakan hawa nafasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku peluk jasad kakek Hendra. Pergilah, Kek. Semoga kakek bertemu dengan anak kesayangan kakek di surganya Tuhan. Pak Burhan pun meninggal hari itu juga. Hari itu semua warga sibuk karena harus mengebumikan 3 orang. Dan selesai di sini. Cerita Melati pun usai. Cerita ini tamat, selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Terima kasih buat penulis yang sudah mengizinkan kami untuk menceritakan kisah ini. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.